Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dalam channel Rohani, Indri, Injil dan Inspirasi hari ini. Hari ini pada tanggal 27 Februari, kita akan bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita boleh memetik buah-buah permenungan untuk hari ini dan hari-hari selanjutnya. Mari saudara-saudari, kita mendengarkan Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang jahat dan bagi orang baik pula. Hujan pun diturunkan bagi orang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang-orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya teringat dengan perjuangan para misionaris ketika mewartakan iman Kristiani, secara khusus iman Katolik, ke bumi Nusantara kita. Kita mendengar dulu ada yang namanya lokasi-lokasi misi, dan itu masih bertahan sampai saat ini, di mana dalam sebuah gereja, paroki, di situ ada susteran, di situ juga ada frateran. Umumnya seperti itu di beberapa tempat-tempat atau pusat-pusat misi. Tujuannya selain mewartakan iman Kristiani, frater-frater atau bruder dan suster-suster juga hadir untuk memberikan pelayanan-pelayanan kasih atau karitatif. Ada rumah sakit, ada sekolah, ada panti-panti asuhan, dan lain sebagainya. Itu semua adalah upaya kita secara khusus gereja Katolik untuk mewujudkan apa yang Tuhan Yesus senantiasa wartakan, yaitu cinta kasih, mengasihi semua orang. Kerajaan Allah itu adalah kasih. Tuhan Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, Dia ada padamu. Maka kita diharapkan untuk senantiasa mewujudkan kasih itu. Mewartakan kerajaan Allah bukan hanya sekedar mewartakan, menyebarkan iman Kristiani, bukan itu pertama-tama, tetapi mewujudkan kasih itu di dunia ini. Dan kita tahu bersama bahwa pelayanan-pelayanan karitatif gereja tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Katolik saja, tetapi untuk semua orang. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini sabda Tuhan mengingatkan kita kembali tentang kasih kepada semua orang. Kita diminta untuk mampu dan mau mengasihi siapa saja, bahkan dikatakan kepada orang-orang yang membenci kita. Kita diminta untuk melakukan lebih, bukan hanya kasih kepada orang-orang yang kita sukai saja atau yang baik kepada kita. Apa lebihnya, itu yang Tuhan katakan, tetapi kasih kepada semua orang. Saudara-saudari yang terkasih, kita berada dalam masa prapaskah, masa tobat, masa kita merenungkan diri kita sebagai orang yang tidak sempurna di hadapan Tuhan. Dan tema prapaskah atau tema APP kita adalah semakin beriman, semakin solider. Kembali lagi, kasih itu ditantang kepada kita. Iman kita dikatakan oke, baik, mantap. Ketika ada buahnya, kita mengasihi semua orang. Kita mohon semoga sabda hari ini
Injil hari ini mengajak kita, menggugah kita untuk mau mengasihi siapa saja, bahkan orang-orang yang membenci kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Adalah semakin beriman, semakin solider. Kembali lagi, kasih itu ditantang kepada kita. Iman kita dikatakan oke, baik, mantap. Ketika ada buahnya, kita mengasihi semua orang. Kita mohon semoga sabda hari ini, Injil hari ini mengajak kita, menggugah kita untuk mau mengasihi siapa saja, bahkan orang-orang yang membenci kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.